Engkau di dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini. Bahkan juga Engkau yang memberikan kesukaan, kehausan, kelaparan akan Engkau bagi kami. Oleh sebab itu kami hargai Engkau. Kami hormati Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Silakan Engkau datang berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Hamba-Mu tidak ada apa-apa, tetapi hamba percaya setiap benih-benih ilahi yang Engkau sudah taruh di dalam kehidupan hamba ini, hamba percaya itu akan tetap bertumbuh dan berbuah-buah bagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang akan disampaikan pada saat ini. Berada pada sikar pada sikar yang mana Tuhan bisa. Terima kasih Roh Kudus yang menjadi guru agung di dalam pelayanan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan. Sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan dulu. Puji Tuhan, di tanggal 2 Oktober 2022 kita masih dipertemukan oleh Tuhan di tempat ini, dan kita datang di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu hargai kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita. Kalau saya mendengar satu kesaksian pada hari Jumat dari Ibu Novi, di mana salah satu dekan atau dosen sudah dipanggil oleh Tuhan. Mungkin hari itu dia masih sehat-sehat, mungkin sampai sore dia masih sehat-sehat, tiba-tiba dengan masuk rumah sakit, setelah hampir siang dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Mendadak. Karena kita sadar hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita sadar nafas kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, yang Tuhan masih berikan bagi saya dan saudara. Amin. Siapa tidak mau suka umur panjang? Semua suka umur panjang. Tetapi kalau sudah saatnya, waktunya, Tuhan akan ambil tiba-tiba. Tidak ada tangan manusia yang dapat menahannya. Oleh sebab itu, mari saudara di tanggal 2 Oktober ini, yang tidak rasa-rasa sok tanggal 2 lagi sok Oktober, semua November, Desember, sok habis tahun nanti. Tetapi saya dan saudara bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesukaan oleh Tuhan untuk datang beribadah. Walaupun saya lihat tadi sudah mulai hujan, kita bisa mengerti paham itu mengenai kendaraan bermotor. Kalau sekeras hujan bisa basah. Tapi yang punya kendaraan, biar keras hujan, tetap datang ibadah. Ada kendaraan, nyalakan basah. Tapi puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya ambil di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31, panjang ini firman Tuhan ini nanti
tidak apa-apa. Supaya kita pelan-pelan yang usah bapak guru semua baca ini. Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Semua sudah siap Alkitab? Orang akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Penghakiman terakhir. Ayat 1. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, terus dan sebab saya mau semua kita baca. Kalau kita baca, kita dapat pahami, orang bisa mengerti, orang bisa hayati, karena ada baca. Jadi sebenarnya dia sudah nampak kasih jelas, orang bisa mengerti, kan orang bisa baca.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berulang-ulang buka Alkitab. Mana tuh kasih hari ini? Belum kok penghakiman terakhir ini, kita semua kasih ini penghakiman terakhir. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, mengingatkan kepada kita bagaimana itu penghakiman terakhir. Hidup ini terasa biasa-biasa saja. Tetapi sekarang ini adalah tapisan. Sama dengan batapis beras, tukungan kan kalau tapis dia tak kuat, tak tahan dia. Sama-sama di beras, itu beras tak tinggal. Jadi sementara penapian, sementara tapisan, sahabat mau bertahan, sahabat mau bertahan mau melakukan itu kebenaran firman Tuhan. Domba-domba adalah saya dan saudara. Amin. Kita mau tanya bagaimana siapa merasa domba-domba saja. Perkatakan saja, orang ini adalah domba-domba daripada Allah. Oleh sebab itu dikatakan di sini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Penghakiman terakhir itu bangsa-bangsa dari manapun dia akan kumpulkan sama-sama. Kasih kumpul. Lalu apa kata firman Tuhan? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Akan memisahkan. Orang yang berhak untuk memisahkan. A ada di sebelah kiri, B ada di sebelah kanan, C ada di sebelah kiri, D ada di sebelah kanan. Ya, orang tidak ada hak untuk memisahkan. Tapi yang berhak memisahkan adalah siapa? Tuhan. Dia akan memisahkan seorang pada yang seorang, sama seperti apa? Gembala memisahkan domba dari kambing. Kita tak tahu mana itu domba, mana itu kambing. Gembala tak tahu. Kira-kira itu di jemaat ini mana itu domba, mana itu kambing. Cuma Tuhan. Dan apa? Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Nanti di sebelah dia, kita domba, kita pakai kambing. Setelah langsung mulai pisah kan? Nah, itu domba di sebelah. Lalu kenapa dia? Ini di sebelah kiri. Tetapi saya dan saudara adalah domba-domba daripada Allah. Amin. Perkatakan saudara, itu kok urusan Tuhan. Masa dia mau berbagi itu dia domba? Itu urusan Tuhan, saudara. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, dia bilang apa? Mari, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tertawa dah? Tertawa karena senang, karena mari terima. Berapa tahun dah setia? Semua finish kontranya dah setia. Tetapi di tempat ini sampai di finish tetap setia. Amin. Rumah setia, setia selalu.
Amin. Mari hai kamu yang diberkati oleh Tuhan, oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terima domba-domba, terima. Itulah upah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Tuhan datang berbicara kepada saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 10, tolong dibaca. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Bagaimana itu domba-domba sampai Tuhan katakan, mari di sebelah kanan, terimalah apa yang Tuhan sudah sediakan. Sampai yang suara keras tolong baca. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Tuhan mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Oh, Tuhan akan memberikan hidupnya kekal bagi domba-domba. Terus, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya, sampai pengangkatan. Terus, Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. dan seorang pun tidak dapat merebut saya dan saudara dari tangan Tuhan. Amin. Terus, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, lebih besar dari siapapun. dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari Diulang lagi, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Terus, aku dan Bapa adalah satu. haleluya. Siapa yang merebut? Orang di tangan Bapa. Atau Rasulullah mengatakan dia. Sampai di 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Siapa lagi mau rampas? Siapa lagi mau merebut orang di tangan Bapa? Ya tidak ada. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita agar supaya kita yang Tuhan sudah tempatkan di sebelah kanan. Sekarang orang masih ada di dunia ini, masih berada di area pertandingan. Sementara bertanding sekarang, kalau orang lihat ada organisasi lain, orang bertanding ada paduan suara. Orang berusaha latihan, karena mau bertanding, tapi belum tentu lagi siapa dulu menang, siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi kita ini diingatkan oleh Tuhan dalam 1 Timotius 6. Tolong dibaca. 1 Timotius 6 mulai ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, Orang ini tidak membawa apa-apa waktu orang dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini. dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Orang pun mau ke surga, di mana Tuhan akan bawa kita, tidak bawa apa-apa, saudara. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada orang di dunia ini, hargai. Karena waktu orang anak tidak bawa apa-apa, orang akan pulang
pulang ke surga, dia tidak bawa apa-apa. Terus Asal ada makanan dan pakaian. banyak kali orang bilang, ya Jo, orang sehat-sehat, asal ada makanan, ada pakaian. Jadi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kasih kesehatan, tuh umur panjang. Terus Cukuplah. Terus, tetapi mereka yang ingin kaya tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Karena mau ingin kaya, Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. terus Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam. keruntuhan dan kebinasaan. Terus Karena karena akan segala kejahatan akan segala kejahatan ialah cinta ialah cinta uang. sebab oleh memburu uanglah Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan bilang cukuplah, ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Tetapi banyak orang mau berusaha supaya dapat lebih, dan di firman Tuhan supaya jadi kaya. Tapi akhirnya menyiksa dirinya. Rusuhnya nak beribadah, mau kejar restoran, mau kejar kredit, mau kejar ini, mau kejar itu, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cari sendiri, saudara. Sedangkan saya bilang, cukuplah. Apa ada orang? Kami tidak pernah, namanya orang benar, kami tidak pernah mau kesini, saya tidak mau makan, saya tidak mau makan, tidak ada, saudara. Tapi kebanyakan orang mau berusaha mencari lebih, tapi akhirnya banyak stres. Karena apa? Mau kejar setoran, mau kejar kredit, mau kejar supaya dapat ini, dapat itu. Belum bisa kan mau bapak. Tapi Tuhan ingatkan, bersyukurlah kepada Tuhan apa yang Tuhan kasih. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari di hari-hari ini supaya kata orang ditempatkan di sebelah kanan, setia Jo. Apa Jo Tuhan kasih pada orang? Bersyukur, jangan memaksa. Haleluya. Terus ada lagi. Ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, Tetapi saya dan saudara yang apa? Domba-domba Allah, masih manusia Allah. jauhilah semuanya itu. Jauhilah semuanya itu supaya jatah sono. Ada suka jatah sono dan bikin ini banyak. Terus Kejarlah keadilan, ibadah, kejar itu ibadah, kesetiaan, kejar itu kesetiaan, kasih, kejar itu kasih, kesabaran, kejar itu kesabaran, dan kelembutan. dan kejar itu kelembutan. Amin. Tenang kuat. Kalau orang mengejar sama itu tenang, jangan bikin susah. Saudara, ada lagi yang 12. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Katakan di sini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang apa? Benar. Terus Dan rebutlah hidup yang kekal. dan rebutlah. Bukan merebut hidup sementara, tapi rebut itu hidup yang kekal. Amin. Rebut, saudara. Karena kalau kita melihat di hari-hari terakhir ini, apalagi pada
3 minggu yang lalu, mungkin hari Sabtu, ada kekasih datang di sini. Sampai kemarin kita hampir nggak terlalu kenal dia, tapi dia punya kepala di kampung bilang dia kenal sekali sama kita di sini. Banyak teman-teman. Dia datang langsung masuk di dalam. Shalom, ada banyak. Kata dia di kamar, semuanya dari sini, bahkan tidak ada datang sini. Kita meminta pelayanan, stres kok kita. Dulu. Dia ceritakan masalahnya, persoalannya, saudara. Dia bilang, kita pengen kembali di sana sudah lewat kemarin, sudah. Kita mau bikin pelepasan, ini, banyak diceritakan. Lalu saya layani. Sementara dilayani, saudara yang kasih dan saya katakan, jangan sama malu, bongkar dosa, mengaku dosa, supaya kamu sayang Tuhan. Dia mengaku, saudara, setelah firman Tuhan disampaikan, dia menangis. Dia menangis, setelah berdosa. Bukan lagi cuma dia bikin dosa setelah berdosa, tapi dia dililit dengan hutang. Dia kerja, katanya gajinya besar, masih nyong-nyong lagi. Tapi dia dililit dengan hutang. Kan mau pikir pekerjaan itu cukup lumayan dia bertambah kerja. Kita tanya, sebabis? Sudah, sebabis. Sampai ada habis. Tambah Tuhan ini. Serta kasih itu firman dan kasih itu cuma sampai dibaptis. Tidak ada belajar. Firman Tuhan katakan habis baptis, ajarlah mereka melakukan. Itu cuma sampai dibaptis. Katanya berapa tahun kerja? Sudah cukup lama buat dia kerja. Kalau kita tanya, jangan sepersepuluhan. Ya tak tahu kan? Dia. Jadi selama ini ada pantas, bukan ada apa yang dia berkat. Jadi dia sudah dililit dengan hutang. Kenapa? Akhirnya apa? Tanggung. Yang malu sekali. Tak sopan lu. Kita pengen masuk kasih ini. Oh, kita ada mengalami kejadian di hati-hati itu. Jadi dia bilang dia sudah tahu apa semua stres dia. Kita bilang. Jadi sekarang baru belajar. Sama ini cuma dibaptis. Sehingga ada belajar terus. Jadi firman Tuhan itu cukup lama dilayani di sini. Setelah itu dia bilang begini, Ibu Ija, berdoa ini kita sudah bebas. Baru firman Tuhan sudah kasih, sudah bebas kita. Itulah firman. Disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka. Amin. Baru firman Tuhan sudah susah. Saya lihat baru-baru ini tentang sedikit sudah berian cerah. Hai orang sakit. Jadi kalau kita mau belajar, cuma sampai dibaptis, saudara. Nyana pada dengar suara begini, marilah di sebelah kanan, terimalah berkat. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada iman yang tidak benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Sekarang berebut apa hidupnya? Dunia sudah lama. Lihat tanda-tanda zaman. Dunia ini mau binasa. Orang berebut sekarang hidup yang kekal. Karena neraka bukan cuma 100 tahun. Neraka itu kekal selama-lamanya. Dan kalau kita kembali di pembacaan kita tadi,
sampai datang di sebelah kiri, enak di sebelah kanan. Kenapa kamu juga sampai di sebelah kanan? Firman Tuhan ada bilang di sini, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku apa? Minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, dan seterusnya. Terus apa dikatakan? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oh saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita melihat seseorang dalam kenyataan itu dia lapar, dia haus. Orang kasih, boleh orang kasih makanan, orang kasih minum, napa, makan tuh, minum. Ketika orang lihat orang asing, orang tak kenal, tapi yang kamu dari mana orang boleh tahu kepada orang. Ketika telanjang, nanti sampai sebentar jelaskan. Orang kasih pakaian, apalagi cabut-cabut sampai banyak-banyak, toh. Cabut-cabut di sini kita semua pikir kasih persenjo, masih ada 3 karung di sini. Sama, ambil, saudara mau ambil. Ketika sakit kamu melawan. Ketika dalam penjara kamu mengunjungi, tapi yang Tuhan maksudkan di sini bukan cuma sekedar apa yang orang lihat. Mungkin yang ada makanan, tapi saudara, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan apa? Akan apa? Kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Itu sangat berbahaya kalau sudah haus akan kebenaran, sehingga nak jalan tepat. Tapi dikatakan sih berbahagia orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kamu akan dipuaskan. Kalau dalam ibadah, betul-betul dalam ibadah. Jangan baca cerita. Nyata. Fokus di ibadah. Kalau dalam ibadah jangan tidur. Buka telinga, buka mata. Supaya betul-betul di ibadah. Dengar firman Tuhan, bukan cuma sekedar dengar. Banyak kan karena kelelahan cuma jangan tidur. Kali-kali kalau kita semua mengatur, semua bisa mengantuk. Kenapa? Datang di ibadah. Orang datang di sini, so tinggalkan kesibukan, tuh pekerjaan, datang sini pakai nama terima berkat, nyana mau kasih sebelah kanan, cuma tahu lagi kiri kan. Yang masuk-masuk nih, cuma jadi tidur, dan jadi ngerti firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan ingatkan kepada kita secara rohani. Lapar, haus, seorang asing.
Kalau dulu kami giat melayani di penjara-penjara karena terlalu banyak pelayanan di gereja, memang terus gagal sampai suka mau melayani di penjara. Karena banyak orang di penjara sana yang perlu firman Tuhan. Amin, saudara. Dorang haus, lapar, ada yang putus asa di penjara. Kalau ada yang mau melayani pada orang, mau beritakan firman Tuhan, ada yang pikir semua mati di penjara. Memang ada peristiwa terjadi seperti itu. Susah di penjara, mati di penjara. Tapi saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan, banyak orang-orang terpenjara sekarang ini. Ada di penjara karena sakit hati, ada di penjara karena tinggi hati, ada di penjara oleh iblis karena apa? Kesombongan. Itu penjara. Iblis ada kurung itu, saudara, supaya anakmu terima berkat di sebelah kanan. Ini sangat jelas sekali, saudara yang dikasih. Saya tidak dapat menjelaskan sejelas-jelasnya. Ketika aku lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dalam penjara, kamu kunjungi aku. Senang sekali. Tuhan sangat suka sekali, saudara. Tetapi sebaliknya, yang Tuhan tempatkan di sebelah kiri adalah orang yang tidak melakukan hal ini. Karena di firman Tuhan katakan di dalam Kolose, kalau dibaca Kolose 3 ayat 23-24. Boleh tolong katakan lagi. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Siapa? Boleh tolong. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, Seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. dan bukan untuk manusia. Jadi apa orang mau bikin? Asal dengan segenap hati, mau membantu, mau mengunjungi yang butuh. Terus Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. nah, orang harus tahu, orang akan menerima bagian yang telah ditentukan oleh Tuhan buat saya dan saudara Sebagai upah. sebagai upah. Amin. Terus Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan dan orang adalah hamba. Jadi mesti dengar. Jadi apa yang orang mau bikin bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ada dia, saudara. Menabur di tempat yang tepat. Pernah, saudara, kami mengunjungi salah satu panti asuhan. Tadi Alkitab saya belum pernah temukan udah tulis kunjungi panti asuhan, panti merda, panti jompo. Itu tinggal karena kebanyakan di panti-panti itu dari golongan ini bangun panti ini, golongan ini agama ini bangun panti ini. Jadi mereka itu terpelihara karena ada yang mensponsori itu panti-panti. Ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah. Sehingga ada yang katakan kepada saya, "Bang, besok boleh saudara kunjungi panti apa sih?" Lalu saya teringat, saudara, menyesal waktu kami mengunjungi satu panti di Karobasan sana, bawa beras, bawa duit. Kok apa orang bilang? Oh dulu tuh beras sampai tamu-tamu di sekolah umum. Menyesal.
nyana di tempat yang tepat. Karena ada orang terpelihara, ada makan, ada minum, pakaian dari takut kantor, wongkor jadi pilih. Tetapi ada Tuhan ingatkan kepada saya harus diperhatikan. Karena apa? Tuhan ada bilang, jangan tarik orang semua sampai di mana-mana, ditampak sendiri ya, perhatikan. Tolong dibaca itu ada di Galatia 6. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus karena itu selama masih ada kesempatan bagi saya dan saudara, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Marilah orang berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Tetapi terutama kepada apa? Kawan-kawan kita seiman. Sumpah sumbangan sampai ke sana. Kecuali kepada surga. Ditambah dari sendiri. Teman-teman seiman yang ada kadang-kadang tidak diperlukan. Dan yang saya baca di dalam Alkitab yang harus kita perhatikan, saudara, itu memang tertulis di Alkitab. Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengangkat lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Hari ini penting sekali juga, saudara. Lidah. Kalau pada hari Jumat ada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di Hagai 1 ayat 5 dan 7. Perhatikanlah keadaanmu. Kadang-kadang orang yang mau perhatikan orang pengen sendiri, cuma perhatikan orang lain. Dia orang lain berkesalahan. Orang tidak lihat kepada orang apa kira-kira masih kurang pada orang. Cuma dia orang kekurangan kesalahan. Tunjuk orang kekurangan kesalahan. Oh, dia kok bahwa bagi. Setelah suruh dia baik, bahwa dia tidak mau. Cuma koreksi orang bahwa, tapi mau suruh dia bahwa dia mau. Cuma perhatikan orang lain. Itu tidak boleh ada di antara kita. Terus lanjutan lagi. Ibadah yang murni, dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Terus dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Paling terbaik itu. Ada firman Tuhan. Yatim-yatim janda-janda. Tapi kasih terus. Ada janda-janda dalam kesusahan, ada janda-janda kaya. Ada yatim-yatim kaya, ada yatim-yatim susah. Kenapa? Biar so yatim piatu. Dia peonda pelihara, dia betanta dan pelihara, ada orang tak ambil pada orang, sehingga orang terpelihara. Dia yatim, saudara. Kan adalah bagi mereka yang dalam kesusahan. Ada yatim tidak, yatim bagaimana? Ada yang jangan pada orang.
berpenghasilan tetap, ada keluarga yang masih urus. Kalau kan di Alkitab janda-janda itu yang memang bencana maksudnya ada urus. Contoh sampai dengan Pak Ani, namanya tinggal sendiri, yang ada anak, yang ada keluarga. Itu yang harus kita perhatikan. Memang di sini yang ada yatim piatu saudara secara jasmani, tetapi ada yatim piatu secara rohani yang kita juga harus perhatikan. Ada soterbiar yang diperhatikan oleh orang tua. Ya sungguh dia cari Tuhan. Kalau dia suka dengan gelandangan, suka dengan orang-orang dunia, tapi kita bersyukur kalau dia datang kepada Tuhan. Demikian juga janda-janda. Janda-janda juga, orang boleh lihat. Ada yang harus kita perhatikan. Kalau mengenai janda-janda, dia ada pendapatan atau nyanda, kita memang sudah tahu lakukan itu di tempat ini. Memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi setelah kita lihat kebenaran firman Tuhan, janda-janda yang dalam apa? Kesusahan. Itu susah kesini. Tuhan perlu membantu. Kemarin dulu saya belanja di sepeda putih di bawah jual di sepeda. Kita lihat ada satu ibu datang dari arah sana, tepatnya seumur, mungkin sama seperti kita umur. Dia ada junjung yang bisa susu pada kepala, itu bisa dia jadi junjung. Dia pede Pak, para pembus dengarkan kepada saya, coba perhatikan dia. Dia kasih buah pagi, dia besok. Dan saya mulia, ini mau cari nafkah saya, cari makan. Ini dia berjual. Walaupun umur kita susah sedikit, berjual. Setelah itu kita sebentar bayar Pak Uki, Pak Mas, kita bilang Pak Ibu baca. Ibu betul dulu, dia semua tulis ke sana. Coba dulu. Oh Uti begini, oh iyo kepala, dia ada Utinya ada bilang kepala Pak kita. Ibu. Dia masih fresh kan, dan ada pada suka ngomong. Begitu. Dia bilang Pak Ibu, ibu bisa jual bagaimana tuh bisa jaga sampai bisa turun pelan-pelan dulu yang di tanah. Ibu bisa jual bagaimana? Tuh 3 ini 25.000 cu, bisa baca sebentar. Bisa ngomong 35 cu. Ini 3. Oh, kalau mata sisa satu, so masak satu sisa yang memang so masak. Saudara kita harga pada dia harga lepas kita itu ibu kan. Kita harga pada kalau kita tanya ibu tinggal di mana? Di Kandesa. Saya ibadah di mana? Di gereja Lebih Allah. Kita jauh itu. Kita tak tahu. Yang seluruh tu di loyang semua. Orang tasir satu sikap semua masak sekali. Dia kata sebab itu orang satu sikap mutasi sisa. Tahu kalau orang yang bisa masak. Akhirnya dia bagi kepada kita, ibu daripada ini orang minta sisa satu, ibu ambil jauh, kita persen Pak Ibu. Oh Tuhan, kita kasih kasaran karena tergerak. Kita kasih mungkin kalau saya masak pagi itu kalau bisa saya baca pagi terus 10.000. Kita kasih kesan lebih dan oh dia bagi. Makasih banyak Ibu, makasih banyak dia harga kita dari kepala sampai kaki. Makasih Ibu. Makasih. Dia pergi loyang semua sampai pakar-pakar bagi Ibu. Oh dia pada belakang dari dekat kita. Oh kita bilang, oh terima kasih. Makasih. Dia semua pulang. Senang sekali. Dia berjualan soalnya soal padoi. Dan orang lihat itu kebutuhan.
kepada Tuhan. Ada yang akan datang lagi di sini. Kemarin juga ada dari gereja mana datang jual nasi jahe. Bukan sampai dari Pak Yohanes jual hari 60 berapa? Jadi dana kan? Yang ke bawah kamar sini. Kok dari buka tadi kan dia pakai pacen. Dia kenal dengan pacen. Pacen mau pernah lagi dia datang ke sini jual ikan garam dari gereja Kabaran Injil, kalau salah. Dia datang ke mana? Apa Tuhan? Dia bawa kemana? Nasi jahe sekali satu. Ibu, kenapa? Ini sering tuh nasi jahe terkenal. Kalau saya jadi terkenal. Apa itu ibu? Pendek mau kecil? Betul berapa? 100 juta. Kita yang nak bagi itu lebih mahal. Awalnya kita cuma bagian. Tak ambil. Setelah itu ada jatuh diskusi nama. Kemudian memang berdoakan dulu kemari. Orang sementara membangun gereja yang luas. Ini. Tak kasih dulu. Kita kasih. Untuk ada lebih akal nih. Kau jangan bilang, aduh, selalu kita datang di sini, ini jangan lebih akal. Tak kasih kita. Dan kita tanya aja, pernah datang sini? Yang lalu, sampai ini. Ya karena rumah masih lagi membangun. Tapi ada yang datang sini, banyak yang datang sini, jangan datang sini. 2 minggu lalu suami istri, baru bapak itu banyak kali datang sini. Kita tanya, mau berusaha bapak? Oh, nampak orang asal sementara membangun di jalan Sehat sana, KPDI apa sih? Tolong butuh ini sampai di belakang meja. Kok tak berpikir ada kok kasih. Karena orang masih bisa diminta foto di gereja dan apa kesian ke meja mesti kosong-kosong dulu ada dulu tanpa dia yang masuk ke gereja. Jadi kita ibu kita kasih meja kasih sepatu pak kita, sepatu pak kita tergerak daripada tuh baju orang tetap biar pak itu lain kali sepatu. Kita tanya nomor berapa sepatu dah? Dia bilang 30 apa dulu? Terus oh kita jam 9. Biasa ibu, biar kita bisa kira kok kemana kan di rumah, masih cuma kemari. Oh, setelah orang melakukan hal itu, saudara seperti di Kolose 3:23, bukan untuk manusia tapi untuk lega sekali, senang sekali. Tapi ada yang datang, apa yang selalu tiap bulan mesti datang kemana? Apa Tuhan lagi? 2. Mari kita maksud berpikir bagian ini bukan atas keputusan pada orang. Karena kebetulan orang datang sini dulu, ibu anak ada di sini. Bersetor ada ibu anak. Nah, orang mesti datang sini. Iya, apa yang sudah tiap bulan? Mari Tuhan sebut jumpa kita Muhammad Monsal itu ada tembaga. Tembaga apa itu tadi Pak John? Penghukuman ke apa sebetulnya? Nah, maksud orang dana. Kita mau pikir mau bicara pada orang, kamu sudah datang kemari jam-jam. Kata so makan. Waktu harga dulu. Kan mau makan? Enggak, ada makanan. Pada waktu belum datang lagi, datang makan sudah semakan. Mau perlu apa kan? Nah, mari kita berdoa. Cuma begitu sekarang. Mari kita berdoa. Habis berdoa, kita tanya, naik apa? Dan naik oto atau motor? Motor. Kalau kita bilang, ada kode motor kan? Bapak-bapak di sini bukannya nak perlu orang berdoa. Bikin program kok, melayani rumah sakit. Banyak jiwa-jiwa datang di rumah sakit mau berdoa tentang sakit. Ada di penjara, ada ibu. Orang jaga tinggi seperti itu. Oh iya, kira nyanda. Misalnya bukan di sini tidak berdoa, orang itu berdoa. Tapi maksudnya kehidupan berbicara begitu kan. Nah sebab pikir ada orang suka datang tiba-tiba muncul ulang suara.
Sebab itu mungkin sobat rasa ada orang kan kita bilang boleh pergi rumah sakit. Tapi saudara, saya pikir-pikir, orang datang kemari, serta orang suruh pulang. Ini hati juga enak karena hamba Tuhan. Betul, kenapa nih? Biar sebagai gengsi. Oh, makasih banyak. Oh, ini loh, cinta puji-puji dan puji kontentan. Iya, yang berkati. Nah, di sini saudara, hamba-hamba Tuhan, apa terlalu bilang hamba-hamba Tuhan. Belum tentu hamba-hamba Tuhan itu sudah di murid-murid Tuhan. Ya toh? Hamba Tuhan, di mana-mana kalau kita hamba Tuhan, kan belum tentu dia murid Tuhan. Tolong baca itu Yohanes berapa itu ya? Yohanes sudah bilang kamu akan menjadi murid itu Ibu Novi ada kasih hari Jumat itu. Yohanes berapa itu yang dikatakan, dan mereka akan melihat kamu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau orang saling mengasihi. Nah, tolong dibaca. Yohanes 13 ayat 34 dulu. Perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terus, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah apa? Murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling apa? Mengasihi. Orang akan lihat buah. Seperti yang bilang, dia di mana stop ada orang lihat dia. Tinggal di muslim. Oh, ibu Kristen atau Muslim? Yang orang tanya, langsung lihat ibu sana, apa dia, anak Tuhan, apa dia. Setelah itu dia tanya, oh, dari Muslim atau Kristen? Mau dibilang dari Kristen. Mulai terjadi percakapan. Dia senang sekali. Kenapa? Tuhan katakan di mana orang pikir harus ada buah, menampakkan buah. Sampai orang suka balikan, orang suka balapan. Kalau tidak ada buah, mana orang suka balapan? Tetap balikan dia. Tak marah, tak emosi, tak takut bergaul dengan dia. Memang ada firman Tuhan bilang di Amsal, jangan bergaul dengan orang yang cepat apa? Gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah. Kan pasti saya pikir-pikir kan, saya nak bergaul dah. Saya nak mau balikan tadi ya. Kan pikir firman saudara. Kan banyak kali juga kita alami. Firman kata sebenarnya bagi itu kan kita kadang-kadang menghormati manusia. Karena dia harus mengasihi. Kadang-kadang mengizinkan terjadi mulia akan orang baik, kesabaran. Mulia akan mau kalau dia buah bagus atau senyadar. Nah, sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman itu mengingatkan kepada saya dan saudara di hari-hari ini agar supaya apa?
Torang dengar itu suara Tuhan, itu domba-domba. Karena torang ada dengar itu suara Tuhan, sampai Tuhan tempatkan torang di sebelah kanan. Haleluya. Karena apa saudara yang kasih? Memang di hari-hari terakhir ini ada Tuhan izinkan torang alami agar supaya orang mau bertahan sampai dia akan datang kembali. Banyak pergumulan, banyak penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Tetapi kalau untuk firman Tuhan itu coba akar pada orang, sudah dikasih. Tadi kalau kemarin cuma bahasa firman, hamba Tuhan itu dilihat dari luar. Bahasa firman, harus bahasa firman apapun yang Tuhan izinkan dialami, dihadapi, harus selalu punya bahasa firman. Dia firman Tuhan supaya sekali dia, tapi setelah dia bicara kembali, karena itu perkataan itu sangat menentukan. Karena ada satu, waktu kami mengunjungi orang sakit, luar biasa banyak firman. Banyak firman. Mereka menceritakan kesuksesan mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi akhirnya kita dengar bilang begini, aduh kita ke mana ini? Kalau sudah mau makan, kita bilang kita ke mana? Kalau kita mau makan, kita semua tokin dulu. Kita bilang, Yesus, kita mau membagi itu. Lah hamba Tuhan mesti bicara firman Tuhan. Nah, di situ dia ada orang membawa khotbah sampai ujung di sana, tapi orang punya kehidupan ini tidak menampakkan buah-buah yang dari Tuhan. Apa artinya? Orang ini disuruh oleh Tuhan sesuai Lukas 24 ayat 47, tolong dibaca. Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Terus mulai dari keluarga, mulai dari gereja orang. Jadi itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa tetap disampaikan. Orang mau terima atau tidak, orang mau dengar atau tidak, sampaikan, saudara. Amin. Orang cuma sebentar di dunia ini, nyana kekal di dunia ini, cuma sementara. Oleh sebab itu karena orang tahu cuma sementara, orang ada di dunia ini, nyana punya tempat tinggal yang tenang. Tahun berapa ada di Karobasan, tahun berapa ada di Wania, tahun berapa jadi pindah-pindah, saudara. Malah ada konsulat pindah-pindah, 7 kali pindah. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini mau cari apa? Kalau kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 14, dia bilang apa? Ibrani 13 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, itu yang saya maksud. Ibrani 13 ayat 14. Itu yang dikatakan, Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. sebab di sini orang yang tidak punya tempat tinggal yang tenang. Kita mencari kota yang akan datang. Orang sekarang di dunia ini mau cari apa? Mencari kota yang akan datang. Itu apa? Orang jawab itu sendiri. Tidak punya tempat tinggal kantor di dunia ini. Sedangkan penggembalaan pindah-pindah. Kakek usul di sana, penggembalaan usul di sana, pindah-pindah. Tapi kalau orang di kota yang akan
Oleh sebab itu setia kepada Tuhan. Karena memang saudara yang kasih, itu kebenaran itu harus berakar pada orang. Kalau kebenaran itu sudah berakar pada orang, nampak buah-buah sesuai Yesaya 32 ayat 17. Oh? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh dan akibat kebenaran ada ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi di mana ada kebenaran, cuma dapat lihat kok. Oh, orang ini ada kebenaran. Ini sama dengan Novi bilang bukan mau angkat diri, puji diri. Satu waktu mau beli nasi kuning di bawah sana. Orang tarere karena nasi kuning itu sedang di dekat pasar. Sementara mau tunggu nasi kuning, kita kata begini, sabar tuh, kasih kok sama kan mudah. Dapat dia belum lapar sama orang, jadi tenang aja. Panggil bantu ibu satu, ibu hebat kan? Kan boleh balik setelahnya ada. Dan lagi iya cuma kalau dapat dia di kata-kata. Dari orang berkata-kata jauh orang dia laku yang hebat Tuhan. Pernah rumah belum begini. Ibu di pasar. Ibu sama dengan Raden Ajeng Kartini. Kita sudah bertanya, karena apa? Dan mau bertanya, maksudnya terang tuh. Raden Ajeng Kartini kan di gambar buku itu pasti ini dia. Kita sudah mau tanya, kita sudah tahu kan kita ada belajar tuh. Jadi saudara di mana orang berpikir, di mana orang berada, saudara yang kasih harus jadi berkah. Sehingga firman Tuhan katakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kerajaan yang Tuhan sudah sediakan dari sebelum dunia ini dijadikan. Mari diserahkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dua ayat yang selalu saya ingatkan. 2 Korintus 5 ayat 10. Korintus 5 ayat 10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab orang semua ini harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Supaya setiap orang akan memperoleh apa yang patut kita terima, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, sesuai yang dilakukan dalam tempat hidup ini, dunia ini, baik ataupun jahat, baik ataupun jahat. Karena orang ini semua mau menghadap kursi, semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Mau tidak mau harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya apa yang orang buat di dunia ini baik ataupun jahat. Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita, demikianlah setiap orang di antara orang akan memberi pertanggungan jawab, tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oleh sebab itu, perhatikanlah keadaan sehat dan sana. Perhatikanlah keadaan. Mulai sekarang ini, lihat orang yang hidup ini. Lihat. Jangan lihat dari orang lain. Kekurangan, kesalahan. Lihat orang lain kebaikan. Amin. Karena orang masing-masing akan menghadap kursi pengadilan. Oleh sebab itu, kesimpulan khotbah kita siang hari ini,
Galatiana. Mari orang berbuat baik selama kamu masih ada di dunia ini. Terutama kepada apa? Kawan-kawan seiman kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin tidak terlalu jelas yang saya sampaikan, nanti Roh Kudus yang akan menjelaskannya. Puji Tuhan, mari orang bangkit berdiri, orang mau menyanyi.